teman-teman, selamat datang di podcast Suara Publik. Perkenalkan, saya Mira Febriani, mahasiswi Ilmu Komunikasi. Podcast ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Opini Publik dan Komunikasi Massa. Tentunya di sini saya nggak sendirian nih, pastinya ditemani sama teman saya. Halo Kak Andin. Halo Kak Mira, hai teman-teman semuanya. Nah, sebelum lanjut ke pembicaraan atau pembahasan, aku nanya dulu nih, Kak Andin gimana kabarnya? Baik nih Kak Mira, alhamdulillah baik banget. Kak Mira sendiri gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Ya sekarang cuacanya lagi nggak baik ya. Betul dari pagi banget. sampai sore hujan terus. Iya, tapi mudah-mudahan teman-teman di luar sana yang mendengarkan podcast ini ya, semoga kita semua sehat selalu dalam keadaan apapun. Betul. Oke, kita lanjut aja mungkin ya ke topik selanjutnya. Nah, topik ini tuh menarik banget sih kalau menurut aku ya, karena jujur aja kita sering ngalamin krisis tapi nggak sadar kalau misalnya cara komunikasi itu pengaruhnya gede loh, gede banget bahkan ke masyarakat. Benar banget. Nah, di podcast ini kita akan membahas krisis sosial politik, komunikasi krisis, dan bagaimana opini publik mempengaruhi pengambilan keputusan publik. Kita mulai dari yang sederhana dulu mungkin ya. Menurut Kak Andi nih, krisis sosial politik itu biasanya muncul dari mana sih? Kalau menurut aku sih sebenarnya macam-macam ya, bisa dari kebijakan pemerintah yang bikin pro dan kontra gitu ya, atau pandemi, bencana alam, bahkan konflik dari masyarakat itu sendiri. Nah di situ biasanya masyarakat tuh langsung bereaksi gitu ya, apalagi kalau misalnya informasinya tuh nggak jelas, simpang siur. Nah krisis sosial politik itu kondisi di mana terjadi ketegangan di masyarakat gitu ya, yang berdampak pada kepercayaan publik terhadap pemerintah atau institusi. Nah, dalam situasi kayak gini tuh biasanya masyarakat agak sensitif ya, gitu terhadap informasi yang diterima gitu. Nah, itu yang sering bikin kita panik ya. Betul banget. Makanya muncul istilah komunikasi krisis. Komunikasi krisis itu intinya gimana pemerintah atau pihak terkait ngomong ke publik ya, pas situasi lagi genting. Kalau komunikasinya jelas, terbuka, dan konsisten, masyarakat bisa lebih tenang ya. Betul banget Kak Mira, aku setuju banget ya. Apalagi komunikasi krisis itu gimana sih cara pemerintah gitu ya, atau organisasi menyampaikan informasi secara cepat, jujur, dan jelas kepada publik saat krisis itu terjadi gitu ya. Kalau misalnya komunikasinya buruk, kan bisa muncul kepanikan juga gitu ya ke masyarakatnya, kesalahpahaman, bahkan bisa aja ada penolakan kebijakan betul. Kayak gitu. Tapi kalau komunikasinya berantakan gimana nih menurut Kak Andin? Ya itu sih siap-siap aja ya jadi opini publik, jadi negatif gitu. Sekarang kan media sosial cepat banget ya ngeiniin informasinya gitu ya. Apa-apa dikit-dikit viral. Kalau misalnya salah ngomong aja kan langsung rame ya, dan di situ juga bisa ngaruh banget ke kepercayaan publik. Terus bagaimana nih hubungan komunikasi krisis dengan opini publik? Kalau misalnya opini publik itu kayak kumpulan pendapat masyarakat ya, kalau menurut aku. Kalau misalnya mayoritas udah nggak percaya nih, tekanan ke pemerintah juga makin kuat. Apalagi kalau misalnya opini publik itu terbentuk dari informasi yang diterima masyarakat kan ya, baik dari media massa atau misalnya dari media sosial. Kalau komunikasi krisis dilakuin dengan baik, opini publik juga bisa lebih positif dan bahkan bisa mendukung apapun kebijakan dari pemerintah gitu ya. Tapi kalau misalnya informasinya simpang siur, opini publik juga bisa berubah menjadi kayak kritik atau bahkan penolakan gitu, apapun yang sampaikan sama pemerintah kayak gitu. Nah, makanya opini publik sering jadi bahan pertimbangan ya dalam pengambilan keputusan publik ya Kak ya. Betul banget. Banyak ya kebijakan yang akhirnya tuh direvisi atau ditunda ya karena reaksi masyarakatnya sendiri. Jadi opini publik itu bukan cuma kayak suara, tapi punya kekuatan tersendiri gitu ya. Pemerintah sering jadiin opini publik ini sebagai bahan pertimbangan. Jadi kalau misalnya tekanan publiknya besar gitu ya, kebijakannya itu bisa direvisi, ditunda, bahkan itu bisa dibatalin loh. Artinya kan opini publik juga punya kekuatan nyata dalam sistem demokrasi ya. Iya betul-betul. Jadi bisa disimpulkan ya kalau krisis sosial politik, komunikasi krisis, dan opini publik itu saling berkaitan ya, dan nggak bisa dipisahin. Ya karena kalau emang komunikasi krisis yang baik itu bisa nentuin arah opini publik, betul ya Kak? Betul banget, setuju banget aku. Ini juga komunikasi yang tepat juga bisa menjaga kepercayaan publik ya. Sementara kalau misalnya opini publik yang kuat itu bisa mempengaruhi arah kebijakan. Nah,
Itu tadi obrolan santai kita nih soal krisis politik, komunikasi krisis, dan gimana opini publik bisa mempengaruhi pengambilan keputusan. Setiap orang pasti mempunyai sudut pandang sendiri atau masing-masing ya Kak ya. Dan justru itu yang bikin opini publik jadi menarik. Betul banget nih. Ini buat teman-teman semua ya. Jadi menurut kalian gimana nih dari semua yang udah kita obrolin? Pernah nggak ngerasa sebuah kebijakan tuh berubah gara-gara tekanan masyarakat atau opini yang rame di media sosial? Coba deh tulis pendapat kalian nih di kolom komentar ya. Setuju atau enggak, atau mungkin punya pengalaman sendiri soal komunikasi pemerintah di masa krisis ya. Betul. Jangan lupa juga nih share podcast ini ke teman-teman kalian biar diskusinya makin meluas, makin rame ya. Terima kasih buat yang udah dengerin nih sampai akhir. Betul. Kita pamit ya dan sampai jumpa di obrolan selanjutnya. Bye.